yang paling meriah untuk project performance yang baru saja kita saksikan bersama. Iya ya, betul ya. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga panca indera. Karena kita lupa tuh kalau lagi main HP tiduran. Kalau lagi bacanya terlalu dekat. Akhirnya panca indera kita menjadi terganggu. Thank you everybody, you are doing great, kerja bagus. Kita masih punya lagi beberapa project talk selanjutnya, dan untuk selanjutnya ini adalah project talk dari Grade 2. Wah, siap-siap nih. Akan dipandu langsung oleh Miss Lindy. Miss Lindy and team, the time is yours. Tepuk tangan lagi, Mam Sanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fantastic. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Miss Lindy, selaku moderator yang akan mendampingi perwakilan dari Young Edition Class. Oke, pada kesempatan kali ini Ananda akan menyampaikan narasi sekaligus mempraktikkan salah satu proyek yang telah kami buat dari ketiga proyek, yaitu yang pertama ada merawat tanaman, lalu yang kedua ada membuat pupuk kompos, dan yang ketiga yaitu adalah membuat vas bunga dari barang bekas. Nah, yang akan kita tampilkan di sini adalah narasi dengan judul cara membuat vas bunga dari bahan bekas. Harapannya, proyek ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita semua terhadap lingkungan. Untuk itu kami mohon perhatian dan juga apresiasi dari Moms and Dads untuk Ananda. Langsung saja mari kita saksikan bersama penampilan dari Young Edition Class. Young Edition Class, time is yours. Okay, give applause everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, moms and dads. How are you today? Perkenalkan, nama saya Sima dan teman-teman, yaitu Rafa, Nada, dan Sanum. Kami akan menampilkan cara membuat vas bunga dari botol bekas. Yuk kita saksikan bersama. Pertama, siapkan botol plastik bekas yang sudah dicuci, kemudian potong menjadi 2 bagian. Langkah berikutnya, kita cat ke seluruh pot bunganya menggunakan cat akrilik. Selanjutnya membuat bola di komputer. Nah, ini dia
air. Lubangi pot bunga dan pindahkan tanaman ke dalam pot tersebut. Ingin memberikan beberapa pertanyaan mewakili dari Moms and Dads mungkin ya. Untuk yang edition class, Miss Lidi ingin bertanya, teman-teman, oke. Yang pertama itu, apa alasan kalian membuat project vas bunga dari barang bekas ini? Coba jawab. Karena kita melihat bunga rusak dan pecah sehingga memanfaatkan botol bekas. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Miss Lidi mau tanya. Kira-kira apa kesulitan kalian dalam membuat project vas bunga ini? Bisa dijawab? Waktu kita mengecat vas bunga banyak cat yang tumpah atau berceceran. Waktu kita memberi lubang di bawah pot bunga, Jadi kesulitan ketika memberikan lubang pada vas bunga ya di bawahnya. Iya, oke, thank you. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Miss Lindi mau tanya, kira-kira tujuan kalian membuat vas bunga ini apa? Apakah tujuan utama kalian membuat vas bunga ini? untuk membuat taman sekolah menjadi rapih dan indah. Oke, pertanyaan terakhir. Kesulitan apa yang kalian alami ketika proses pembuatan vas bunga? Atau kemudian, tadi kan kesulitannya sudah. Sekarang, apa yang membuat kalian tertarik dengan proyek pembuatan vas bunga ini? Karena kita bisa melukis dengan garis-garis yang menarik. Oke, gambar atau garis-garis yang menarik ya. Thank you so much ya, teman-teman sudah mewakili Miss Indi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Moms and Dads ingin tanyakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat grade 2 atau yang edition class tampilkan. Sekian dari kami. Saya sebagai moderator, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan sebuah video, wah ternyata proyek ini prosesnya lama ya Moms. Yang pertama mereka harus menemukan terlebih dahulu problemnya apa dengan cara observasi. Yang kedua baru tuh mereka membayangkan gimana caranya menyelesaikan problem yang tadi baru saja ditemukan. Yang ketiga bikin tuh karyanya, produknya. Yang berikutnya hari ini mereka share kepada kita semuanya hasilnya dan juga manfaatnya. Boleh tepuk tangan lagi dong Moms and Dad untuk siswa-siswi CBS. Semakin siang, suasana semakin dingin, semakin syahdu. Bisa lihat dari pojokan sana sudah ada yang menguap, ngantuk. Kita semangatin lagi untuk hari ini. Tepuk tangan semuanya lebih keras lagi, lebih semangat. Kenapa kita harus semangat? Karena berikut ini akan ada art performance lagi. Ini persembahan dari grade 5. Ini adalah persembahan dance yang berjudul The Medley. Gabungan dari beberapa dance. Everybody, give it up for grade 5.
Dan untuk selanjutnya kita masih ada 2 kelas lagi yang belum melakukan project talk. Untuk yang berikut ini, mohon maaf saya untuk sekali lagi menyiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi. Kita akan panggilkan langsung yaitu grade 4 bersama dengan teachernya yaitu Miss
Sekar. Oh, Miss Aji. Okay, everybody give applause for Miss Aji. Good morning, moms and dads. How are you today? Oke, perkenalkan saya Miss Aji yang akan menjadi moderator untuk Grade 4 pada presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, teman-teman dari Grade 4 akan mempresentasikan proyek yang bertemakan listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proyek ini, Moms and Dad, Grade 4 telah membuat 6 produk kreatif yang beberapa diantaranya memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada kipas, ada senter, komedi putar, lampu hias awan, ada mobil tenaga magnet, dan juga lampu ubur-ubur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja lihat presentasi dari Grade 4. Grade 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, moms and dad. How are you today? Fine, great, fantastic. We are from Grade 4. Before we start, let us introduce our team. My name is Raisa. This is Kila. This is Bata. And this is Ali. Today we will present our project. The titles are Mobil Tenaga Magnet and Lampu Ubur-ubur. We hope you enjoy our presentation. Let's begin. Latar belakang yang kami buat adalah akhir-akhir ini sering banget kita jumpai bahwa mainan di pasaran harganya mahal. Selain itu, mengapa kita berinisiatif untuk membuat mainan ini dari segi bahan dan peralatan mudah didapat dan juga bisa memanfaatkan barang bekas seperti triplek bekas dan kardus bekas. Next. Tujuan memanfaatkan sampah atau barang bekas untuk dijadikan barang yang bermanfaat dan mengasah keterampilan dan kreativitas. Next. Tantangan dari kita sering terkena lem tembak yang panas dan ketika membuat proyek dan ada proyek yang harus kita bongkar. Next. Bagaimana cara pembuatannya? Proses pembuatan mobil. Yang pertama, kita memotong triplek menggunakan gergaji. Yang kedua, kita memasukkan ban mobil, mainan di kardus yang siapkan magnet untuk mobil berjalan. Yang ketiga, setelah itu kita menempelkan paku payung di depan, lalu kita menambahkan kardus di bawah mobil. Yang keempat, lalu kita menempelkan mainan Lego di atas triplet menggunakan lem tembak dan memberikan hiasan di mobil. Next. Proses pembuatan lampu ubur-ubur. Yang pertama, tempelkan pita dengan cara ditekan lipat pada satu botol. Yang kedua, tempelkan permen putih di pita yang memanjang. Yang ketiga, setelah itu berikan lampu dan gantungan pada satu botol. Hasil produk mobil dan ubur-ubur berhasil kita buat dengan cara barang bekas dan juga dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, produk ini juga bisa bermanfaat loh. Refleksi yang kita dapatkan dalam proyek ini, kita dapat memanfaatkan barang bekas seperti triplek bekas, kardus bekas untuk dijadikan mainan sederhana dan melatih kreativitas anak. That's all our presentation today. Thank you so much, moms and dads, for your nice attention. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause please, moms and dads.
Sebelum Miss buka sesi tanya jawab, kasih tahu dulu dong gimana cara jalannya mobil magnetnya. Oh, gitu. Oke, boleh tepuk tangan Mas Ender. Lampunya bagaimana? Oke, seperti ini ya lampu berbuburnya. Oke, kalau seperti itu langsung saja Miss buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan Moms and Dad yang ingin bertanya tentang mobil magnet dan lampu LED berubur ini. Terima kasih. Udah mau nanya nih untuk project kalian yang sudah dibuat ini, apa sih kesulitannya yang apa kesulitan untuk membuat project tersebut? Oke, kesulitannya dari membuat project ini kira-kira apa teman-teman? Untuk mobil tenaga magnet, kita kesulitan untuk memotong triplet. Memotong triplex katanya Bunda. Kalau untuk lampu berubur, sepertinya tidak ada yang mudah. Bagaimana Bunda? Oke, ada lagi Moms and Dad yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, thank you so much ya Moms and Dad atas pertanyaannya dan juga thank you so much Grade 4 yang sudah menjawab pertanyaan. Oke, Miss akhiri Grade 4 pamit undur diri dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Grade 4. Supaya tambah semangat, tepuk tangan lagi dong yang paling keras, Moms and Dad. Kurang keras, sekali lagi lebih keras, ya guys, family. Luar biasa. Kenapa harus semangat dan lebih keras lagi tepuk tangannya? Karena Project Talk yang ini adalah Project Talk terakhir kita. Janji ya, yang Project Talk hari ini harus lebih banyak yang tanya, oke? Oke, langsung saja, ini dia Project Talk yang terakhir kita, yaitu from Grade 5. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan duduk, boys. Sudah siap banget nih kayaknya dari habis podcast ini. Oke, bisa kan buka dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mulai lemes nih mau dengerin project talk terakhir dari habis podcast. Yuk, bisa kan kasih semangat lagi deh. Salamnya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, moms and dads. How are you today? Fine, great, fantastic. Okay, let me introduce myself. My name is Miss Sekar Utami yang akan memandu jalannya presentasi pada sesi ini khususnya dari Afis Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman dari Afis Podcast akan membawakan project yang berjudul apa guys? Enak dong. 1, 2, 3. Pencernaan tuh sehat, kuat. Oke, moms and dads. Project ini membuktikan bahwa teman-teman dari Afis Podcast ini membuktikan kalau bisa memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi yang dikemas secara menarik melalui produk-produk yang berhasil dibuat oleh Afis Podcast ini. Apa saja sih produk yang sudah berhasil dibuat? Jadi Afis Podcast ini berhasil membuat 4 produk. Wow, lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada alat peraga sistem pencernaan. Kemudian yang kedua ada buku digital yang kami beri nama AfiBook Digest.
Digest. Oke, yang ketiga ada poster porsi makanan yang sehat, dan produk terakhir yang berhasil kami buat adalah yogurt yang baik banget untuk sistem pencernaan kita. Oke, sepertinya udah pada penasaran nih gimana proses dari pembuatan produk yang telah berhasil Aviscode buat. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, silakan untuk Aviscode Team mempresentasikan produk yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Perkenalkan, kami dari Aviscode Class. Nama saya Raihan, dan ini teman-teman saya, Zaka, Gibran, dan Zilan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pencernaanku Sehat, Tubuhku Kuat. Dalam proyek ini, kami memiliki 4 jenis produk. Yang pertama, ada alat peraga yang kami buat dari bahan sederhana. Lalu yang kedua, ada buku digital yang kami bernama Avibook Digest. Buku ini berisi tentang petualangan makanan yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu yang ketiga, ada poster isi piringku. Poster ini berisi tentang panduan makanan sehat dan bergizi. Lalu yang keempat, ada produk yogurt yang kita dapatkan dari hasil percobaan kami. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bahwa pencernaan sehat itu penting agar tubuh kita tetap kuat dan energi. Next. Lalu, apa sih yang terdapat proyek kita, Moms and Dads? Sistem pencernaan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Seringkali kita belum tahu bagaimana proses pencernaan bekerja dan bagaimana makanan sehat dapat membuat tubuh tetap kuat. Melalui proyek ini, kami ingin mengajak kalian untuk yang pertama, mengenal organ-organ pencernaan. Yang kedua, memahami perjalanan makanan dalam tubuh. Yang ketiga, mempraktikkan pola makan sehat. Dan yang keempat, membuat karya yang kreatif. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaka. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh Raihan tadi, maka proyek kami memiliki tujuan antara lain: 1. Untuk menjelaskan proses sistem pencernaan pada manusia. 2. Menumbuhkan kebiasaan hidup yang sehat dan selalu makan makanan yang sehat. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan literasi digital melalui pembuatan buku digital Avibook Digest. Dan yang terakhir, melatih keterampilan praktik dengan membuat yogurt yang sehat untuk tubuh kita. Next. Bisa dilihat di sini, Moms and Dad. Ini adalah produk yang berhasil kita buat. Yang pertama adalah alat peraga. Alat peraga ini kita gunakan untuk menjelaskan proses sistem pencernaan. Yang kedua ada Avibook Digest yang kita gunakan berisi proses makanan di dalam perut. Yang ketiga ada poster makanan sehat yang kita gunakan sebagai ajakan untuk makan makanan yang sehat. Yang keempat adalah yogurt yang bermanfaat untuk tubuh kita. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gibran. Dari berikut ini produk yang berhasil kita buat diantaranya adalah alat peraga. Alat peraga ini kita buat menggunakan karton, gelas, dan bahan sederhana lainnya. Yang kedua, kita telah membuat buku digital yang kita beri nama Avibook Digest. Avibook Digest ini kita desain menggunakan Canva. Lainnya kita publikasikan di Flipboard. Yang ketiga, ada poster. Dan pada buat ini adalah poster. Poster ini berisi tentang makanan sehat dan bergizi seperti protein, sayur, karbohidrat, dan susu. Yang keempat, proses yang terbuat adalah yogurt. Kita berbagi sebuah perusahaan membuat yogurt. Dari alternatif lain yang membutuhkan waktu lebih singkat. Jadi kita membuat yogurt dengan cara mencampurkan susu murni kemasan dan Greek yogurt. Yogurt ini sangat baik untuk kesehatan kita, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Kita juga mempertimbangkan manfaat apa yang akan kita dapatkan jika membuat produk. Nah, produk kita memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengurangi proses sistem pencernaan, menumbuhkan kebiasaan
selain memilih makanan sehat, meningkatkan kreativitas dan kemampuan membuat lagu beragam, mengembangkan integrasi digital dan kemampuan desain. Next. Refleksi. Setelah membuat proyek ini, kami merasa lebih memahami proses pencernaan karena memperhatikan langsung dengan anak program dari bawah. Kedua, belajar bekerja sama dalam kelompok dan menghargai peran masing-masing anggota kelompok. Tiga, menyadari pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Empat, merasa bangga karena dapat menghasilkan produk nyata yang bermanfaat. Kelima, menjadi lebih kreatif dalam media pembelajaran. Oke, itulah tadi presentasi produk yang telah dibuat oleh Afiskot Class. Ibu plus dulu dong, Moms and Dads. Oke, jadi tadi ternyata Afiskot Class kan, halo boys. Nah, tadi kan Afiskot Class ini kan berhasil nih buat produk. Sebelum Miss kasih kesempatan untuk Moms and Dads bertanya terkait produk kalian, Miss mau tanya dulu deh. Dari mana sih kalian dapat inspirasi untuk buat produk itu? Boleh dijawab? Gibran, mungkin perwakilan? Kita mendapatkan inspirasi dari internet dan sosial media. Sama ada contoh lain, karena orang di Indonesia itu jarang banget ada yang paham soal sosial media. Jadi kita sekalian jelaskan. Oh, keren sekali. Ternyata inspirasi mereka dari internet. Terbukti ya, Mom and Dad, ternyata kemajuan teknologi internet sangat bermanfaat, apalagi jika dimanfaatkan dengan baik. Oke, langsung saja. Miss akan kasih 3 kesempatan untuk bertanya deh untuk Moms and Dad yang mau penasaran nih kira-kira tentang produk dari Afiskot Class ini. Oke, Moms and Dad, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada boys di depan, dalam proses project ini pasti teman-teman di depan gak selalu happy gitu ya. Kadang mungkin bad mood, kadang mungkin ada selisih saat bekerja sama dengan teman-temannya, atau mungkin idenya lagi buntu gitu. Nah, pertanyaan Bunda, apa yang boys depan lakukan saat itu kejadian gitu? Apa berhenti dulu, atau bermain dulu, atau seperti apa? Terima kasih. Makasih Moms atas pertanyaannya. Oke, mungkin bisa Miss rangkum ya. Jadi tadi dari Mommy ada yang bertanya, kira-kira ada nggak kalian rasa bosan saat mengerjakan produk dari assembly ini? Mungkin boleh dijawab perwakilan dari Rek. Iya pasti ada. Kadang-kadang tuh kita juga bilang ibu tadi kita idenya buntu. Cara mengatasi kita tuh biasanya kita mainin dulu, atau mungkin jalan gratis, atau kita juga bisa lihat contoh di YouTube, sosial media dari lain. Gitu. Mungkin dari bos yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Apakah terjawab Moms? Ternyata dari Afiskot Class nih, kalau bosan mau berproduk, kayaknya banyak mainnya nggak sih? Banyak mainnya ya? Berarti bosan nih, bosan terus? Enggak, oke. Ternyata kita bisa selingi sambil bermain Moms and Dads gitu. Ada lagi Moms and Dads yang ingin bertanya? Oke, dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boys. Tadi ada 4 produk ya yang dihasilkan ya. Bunda pengen tanya tuh produk yang paling menarik buat kalian semua yang mana? Terus yang paling paling nggak banget tuh yang mana? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya nih. Tadi kan dapat produk. Pertanyaan dari Bundanya Zilan ya, Zil. Pertanyaannya dari 4 produk itu ada nggak sih yang paling menarik yang mana? Terus yang paling nggak banget nih produknya itu yang mana? Mungkin Miss mau kalian jawab satu-satu deh ya. Jadi biar tahu kan pasti ada tuh beda-beda yang sukanya.
Afibook Digest. Apa tuh menariknya? Karena di situ tuh apa kayak berjalannya makanan dalam perut gitu. Ya, Oke, kalau menurut Jilan tadi yang paling menarik adalah Afibook Digest karena di situ berisi cerita tentang perjalanan makanan di dalam perut. Kalau dari Gibran nih, apa yang paling menarik? yang paling menarik menurutku sih sama Afibook karena pas desainnya seru, hasilnya juga bagus. Wah, ternyata dari dua bos yang paling oke banget itu Afibook Digest nih. Waduh, kelihatan banget kalau suka desain ya. Oke, dari Zaka, apa nih yang paling menarik? Paling menarik sih yogurt karena bisa bereksperimen sambil belajar. Wah, yogurt sambil bereksperimen. Berarti Zaka ini anaknya suka banget bereksperimen. Terakhir dari Rehan, yang paling menarik. Kalau menurutku sih alat peraga karena kita bisa membuatnya, kan kita melatih aku motorik juga. Habis itu setelah itu kan juga kita bisa tahu tuh langsung organ-organ yang kita jadi menarik. Oke, jadi plus dulu dong Mas Enden atas jawabannya. Ternyata terbukti dong kalau semua produk ini tuh dari teman-teman ada yang menarik. Berarti produk ini menarik semua ya boys. Punya kita menarik semua ya berarti ya. Oke. Terakhir, yang terakhir mungkin Moms and Dads, apakah ada yang bertanya lagi? Ayo Moms and Dads. Oh, Mr. Rudi. Apa nih pertanyaannya? Hello everyone, hello all the CEO. So my question is, what did you get? What did you learn from this project? Apa yang kamu bisa dapatkan? Apa bisa kamu pelajari untuk kehidupanmu sehari-hari dari project ini? Thank you very much for the answer. Oke, pertanyaan dari Mr. Rudi nih. Apa yang kalian dapatkan selama beberapa bulan terakhir ini membuat 4 project kita itu? Oke, jawab semua ya. Dari Rehan dulu. Ayo, Rehan. Kalau aku sih dari project ini aku belajar kemandirian karena ntar waktu kita di luar sana kita nggak apa tuh harus berorganisasi, kita nggak bisa begini, kita harus bisa sendiri ya bersama. Oke, next, Zaka. Apa yang Zaka dapatkan dari beberapa bulan ini membuat produk? Senang gitu. Senang ya, kegembiraan, happy, bahagia. Oke, Gibran. Mungkin kayak untuk tidak menyerah karena kayak tadi di pertanyaan pertama kata Rehan kan kita kan di pertanyaan pertama tadi kata Rehan kan kita jawab kita sering membuat kayak boring gitu jadinya, tapi karena ini kita jadi tidak perlu menyerah, Antang menyerah. Oke, buat terus. next, Zilan. Apa yang Zilan dapatkan dari membuat produk ini? Paling menghargai. Saling menghargai lagi. Wow, ternyata dari proses membuat produk ini, kami dari tim Afiskot Class memperoleh banyak manfaatnya. Yang pertama tadi dari Rehan apa? Kemandirian, terus ada happy-nya, bahagianya. Kalau dari Gibran pantang menyerah, terus berusaha. Dan yang terakhir dari Zilan tadi, apa Zilan? Apa? Oh, saling menghargai, karena kan produk ini ada banyak orang juga di Afiskot Class. Jadi kita menyatukan pikiran semua orang kan perlu menghargai. Oke, Mas Eden, itulah tadi presentasi dari Afiskot Class tentang apa guys? Judul kita stand up dong. 1, 2, 3, pencernaanku sehat, tubuhku kuat. Oke, Moms and Dad, semoga setelah presentasi Afiskot Class ini, Moms and Dad bisa memperhatikan lagi makanan-makanan yang sehat dan tidak sehat, sehingga bisa membuat pencernaan kita semakin sehat. Terima kasih, ini sekedar akhiri. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
grade 5. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan terakhir kita hari ini, luar biasa sekali. Dari awal sudah kita ikuti bersama Tour de Stand, beberapa project top, art performance, and finally this is the end of our program. Ini adalah akhir dari acara kita. It's time for us to say goodbye. Saatnya Bitserdi untuk mengakhiri acara kita hari ini. Semoga saja apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk putra-putri kita, para siswa-siswi CBS, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter. Amin ya rabbal alamin. So everybody to officially close our event, let us say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much, parents. Thank you for coming today. Thank you for your support and thank you for our sponsor today, PT Penerbit Erlangga. Thank you for Pustaka Mulia. Thank you for the support Bank Syariah Indonesia and also Hotel Regency Pringsewu. Jangan lupa untuk selalu support putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, dan juga selalu dukung semua program dari Citra Bangsa School Pringsewu. And finally, Mr. Rudi signing off. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And happy holiday!